Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, aku Anggun Putri Pratiwi dari kelas Ilmu Komunikasi B dengan nomor NIM 22108663. Kali ini aku akan membahas asas-asas pikiran dan kebenaran. Ada banyak jenis sudut pandang dan pemikiran berbeda yang kita temui setiap hari, dan setiap orang memiliki perspektif uniknya masing-masing. Setiap orang mengkomunikasikan pemahamannya baik secara lisan, yaitu contohnya saat presentasi di kelas, atau di tempat kerja, atau secara tertulis, yaitu dalam karya ilmiah, artikel, jurnal, atau publikasi. Tetapi seringkali sulit bagi kita untuk membedakan pikiran mana yang nyata, mana yang mengikuti prinsip-prinsip logika, dan mana yang pasti dan membawa kita pada pemahaman yang sempurna. Atau mungkin kita sudah memikirkan pemikiran itu yang tepat, gitu. Tetapi kita tidak menyadari kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, masuk akal bahwa kita harus mengingat asas pemikiran, sendi-sendi dalam berpikir yang menjadi landasan berpikir. Landasan untuk setiap logika adalah gagasan bahwa pemikiran yang baik tidak dapat dipisahkan. Asas berpikir memainkan peran penting dalam penalaran, karena asas adalah landasan atau dasar dari mana sesuatu muncul dan dipahami, seperti yang diketahui secara umum. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan memahami prinsip-prinsip pemikiran yang dimaksudkan. Kapasitas prinsip berpikir untuk berpikir lurus itu mutlak, dan penerapan prinsip berpikir menentukan apakah suatu pemikiran itu benar. Prinsip pemikiran juga dikenal sebagai pengetahuan yang menunjukkan bagaimana kita dapat mencapai suatu kesimpulan. Semua manusia di dunia ini pasti memiliki tujuan hidup dan ingin mencari makna yang lebih jauh dari eksistensi manusia itu sendiri. Karena kemampuan bernalar manusia itu berevolusi secara ilmiah. Nah, dengan hukum akal yang bisa menjadi muara dari semua sumber-sumber pengetahuan manusia, itu bisa menjadi objektivitas yang kita bisa kenali. Karena antara kita dengan yang lain itu sama dalam memahami sesuatu. Karena akal adalah citra Tuhan pertama yang diciptakan di dunia. Manusia mengembangkan nalarnya untuk memecahkan realitas. Kebenaran adalah realitas itu sendiri, dan nalar itu sangat banyak dan bertumbuh sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran diartikan sebagai suatu keadaan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu maksudnya yang benar-benar ada. Fardiansyah pada tahun 2008 mendefinisikan kebenaran sebagai kesesuaian antara pengetahuan dan hal-hal. Hal ini juga dapat diartikan sebagai pendapat atau perilaku seorang yang setuju atau tidak setuju dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Contohnya nih, kita mengatakan bahwa ada 5 apel di atas meja. Itu pengetahuan kita. Tetapi sebenarnya ada 6 apel di atas meja gitu, objeknya gitu. Ini adalah kesalahan atau miskonsepsi di sisi lain. Kenyataannya adalah bahwa hal itu tidak boleh terjadi sepanjang waktu, karena fakta yang terjadi dapat berupa kepalsuan atau keburukan. Kebenaran dalam filsafat tidak pernah terungkap dalam satu wacana. Kebenaran selalu datang dalam bentuk yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Kebenaran dari sudut pandang rasionalis tentu akan berbeda dengan kebenaran dari sudut pandang empiris. Ketidaksepakatan rasional dengan empiris dalam membedakan kebenaran menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan manusia. Pada manusia, manakah dari pikiran atau indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia? Selain ruang lingkup dan ketersediaan pengetahuan, pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang hukum akal yang telah disampaikan oleh Bapak Taufan pada pertemuan pada bab kebenaran. Oke, hukum akal yang pertama itu identitas. Jadi A sama dengan A. Jadi sesuatu itu sama dengan sesuatu itu. Sesuatu itu akan tetap menjadi sesuatu itu dan tidak akan menjadi sesuatu yang lain. Misalnya identitas seseorang nih. Jadi identitas seorang itu selamanya tidak akan pernah berubah. Jadi itu yang berubah tuh hanya perubahan fisik. Jadi karena usia dan pengetahuan. Jadi lahiriah dan alamiah mereka tidak akan berubah sampai kapanpun. Lalu yang kedua ada non-kontradiksi, yaitu A tidak sama dengan min A atau B atau C atau terus-terusnya. Yang itu arti itu sesuatu itu tidak akan sama dengan sesuatu yang bukan itu.
Sesuatu itu selama tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain, maupun bukan A, atau B, atau C, atau seterusnya. Karena sesuatu itu adalah dirinya sendiri, bukan orang atau sesuatu yang lain. Yang ketiga adalah keselarasan. Yang arti itu sesuatu itu selamanya akan menjadi sesuatu itu. Sesuatu itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun dan selamanya akan menjadi sesuatu itu. Yang keempat adalah kausalitas. Nah, yang keempat itu ada kausalitas, yang artinya semua dan segala sesuatu itu memerlukan sebab untuk bisa terwujud, untuk bisa ada. Segala sesuatu itu butuh sebab melahirkan akibat. Setiap akibat pasti punya sebab. Gak mungkin dong suatu gak ada akibatnya, karena sesuatu yang ada tidak mungkin tercipta dari sesuatu yang tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan sesuatu yang ada. Teori kausalitas ini tuh bisa menjawab pertanyaan mengapa Tuhan itu ada. Ya artinya ya sesuatu yang tidak ada tuh nggak mungkin menciptakan sesuatu yang ada gitu. Hukum akal kita akan membawa kita pada kebenaran bahwa ketika panca indera memiliki kelemahan, imajinasi memiliki kelemahan, kebenaran ilmiah juga memiliki kelemahan, semua harus bermuara kepada hukum akal manusia. Hukum akal inilah yang akan menalar semua konsepsi di luar sana agar sesuai dengan lintas objektif kita, yaitu hukum akal manusia. Hukum akal dimiliki setiap orang secara pribadi dan bisa digunakan untuk menalar sesuatu dan membawa manusia pada kebenaran. Manusia yang bisa berpikir dan menggunakan logikanya menggunakan prinsip pemikiran, yaitu asas pemikiran. Asas pemikiran itu sendiri merupakan pengetahuan mengenai dari mana pengetahuan yang lain tergantung dan dimengerti. Kapasitas prinsip dasar ini adalah mutlak, dan salah benarnya suatu pemikiran tersebut yang tergantung terlaksana atau tidaknya asas berpikir manusia itu sendiri. Asas pemikiran juga disebut ilmu yang menunjukkan bagaimana manusia itu dapat menarik sebuah kesimpulan. Nah, jadi hubungan antara asas pemikiran dengan kebenaran. Asas pemikiran adalah suatu objek asal dalam diri manusia. Jadi secara lahiriah bahwa akal dan pikiran itu tuh sudah ada dalam tubuh manusia dan tergantung manusia itu sendiri dalam menerapkannya. Nah, jadi hubungan antara asas pemikiran dengan kebenaran. Asas pemikiran adalah suatu objek asal di dalam diri manusia. Jadi secara lahiriah bahwa akal dan pikiran itu sudah ada dalam tubuh manusia dan tergantung manusia itu sendiri dalam menerapkannya. Hubungannya dengan kebenaran dalam berpikir logika untuk menemukan pemikiran yang lurus dan tepat. Kita harus menggunakan kebenaran di dalamnya sehingga tercipta suatu pengetahuan atau ide-ide relevan dengan kenyataan yang ada. Oke, mungkin segitu dulu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.